Selamat sore. Ini saya memanggil Bapak dan Ibu anak adik-adik ini. Bro dan sis. Kayaknya seusia kita berdua. Beda tipis. Selamat sore, Bapak dan Ibu atau adik-adik. Saya perkenalkan pasangan saya yang begitulah, yang suka di hati saya di antara lelaki yang lain. Saya sering manggilnya biasa manggilnya Pak Ian, tapi nama lengkapnya Pak Yogus Daris. Salam. Nama pasangan saya ini Rini Olivia. Jadi panggilan sayangnya Nini. Tapi sekarang menjadi Mama Arthur. Tapi anak-anak lebih kenal saya Pak Ian. Dipikir anak saya namanya Ian, padahal nama saya. Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, kami memang tidak banyak memberikan sharing karena kami masih pasangan baru 16 tahun. Jadi masih baru. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi dulu. Ya, Mas? Membuat hidup tiada
mau tidak mau menyesuaikan seleranya gitu. Kalau selera saya kan lagunya Jamrud kan gitu. Kalau Jamrud itu kan enak gitu. Karena selera waktu itu berbeda. Tampang preman tapi hati budiman. Baik, bro dan sis, karena umur kita tidak jauh ya. Kebetulan di sini ya ada beberapa yang mungkin sudah kenal saya ya, baik di Stella Maris maupun juga di organisasi KPKRI ini. Kebetulan junior saya, ya kan, juga di sana ada junior saya juga. Mungkin ada juga yang kenal saya, begitu juga dengan istri saya. Mungkin kalau Yance bertanya-tanya dulu, siapa sih angkatan pertama PMKRI cabang Mempawah? Iya. Jadi sekali merengku dayung 2-3 pulau terlampau. Baik, materi kami ini sebenarnya refleksi dari sesuatu yang imajiner sebenarnya awalnya. Jadi ada clue-nya cinta dalam tindakan. Kalau kita pikir dulu kan, pernah enggak berpikir bahwa coba kita lihat muka istri kita atau suami kita. Sampai sekarang pun kami masih ketawa begitu. Ya, apalagi istri saya ini, kalau saya tidur dia suka memandang saya rupanya. Ya, inikah istri atau suami yang diberikan Tuhan Allah? Kok modelnya begini begitu? Kan harapan kita misalnya suami kita kayak Brad Pitt, istri kita kayak Madonna kan? Jadi kita mengimajinasikan itu begitu. Waktu kita masih mencari pasangan ya. Jadi itu. Coba Bapak Ibu nih agak berat ya. Ya. Bro dan sis ya, agak milenial ya, bro dan sis lah ya, brother dan sister lah ya. Bahasa sekarang itu, coba pernah memikirkan apakah ini pasangan saya dulunya, kan begitu. Itu kan masih abstrak waktu kita mencari pasangan kita. Nah, kutipan ini ya ini sih saya ngambil lah ya. Inilah cinta itu, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dan menjadi tebusan bagi kita. 1 Yohanes ayat 4 ya. Jadi saya pikir betul. Kalau kita memandang wajah istri kita dan kita memandang wajah suami kita, itulah refleksi atau cermin kita. Ya kan, pernah baca kitab Kejadian. Di kitab Kejadian itu kan Tuhan Allah ya menidurkan Adam lalu mengambil tulang rusuknya. Kita kan pernah ada guyon. Kalau laki-laki diciptakan atau perempuan diciptakan dari tulang kepala, berarti nanti dia nginjak kepala kita. Kalau dia diambil dari tulang kaki kita laki-laki yang menginjak dia. Jadi Tuhan Allah mengambil dari tulang rusuk. Itu kan filosofi atau semacam pandangan yang sangat luhur gitu, bahwa kita ini setara. Nah itu, ya. Saya lihat ada yang sudah berbadan 2, nah luar biasa. Nah di situ baru tahu bahwa cinta itu, ya mak, ya kan? Ini istri saya ini kalau udah mantap berarti saya harus lanjut. Ini, ya. Jadi istri saya ini sampai lupa gitu. Kalau laki-laki itu tidak pernah lupa, targetnya jelas gitu. Betul kata Sution tadi itu, kok menghilang kemana nih? Karena saya dulu aktif di parkir, rambut gondrong, celana lepis koyak, supaya preman di Siantan tuh agak takut lah kalau mau masuk ke Stella Maris. Ya, boleh bertanya dengan istri saya. Bahkan mertua saya bilang itu ngapain mau pacaran dengan anak itu. Sekali ditanya bapaknya rupa kawan, enggak jadi marah. Nih anak PNS kok model begini gitu. Tampangnya preman ya kan. Maksud kami dulu tuh preman itu supaya di Siantan tuh tidak ada preman yang berani masuk ke gereja. Lihat tampang udah preman di parkiran. Lalu menghilang. Nah itu dia. Cinta itu berkembang bentuknya, cinta itu bertahap, jatuh cinta.
Tapi awalnya kenal dulu gitu. Kenalnya di Stella Maris. Kebetulan waktu itu dia ikut kegiatan masak-masak dengan kawan saya, gitu, kawan kecil saya. Nggak saya tegur gitu. Kita kan anak teknik, dia anak SMA. Justru saya nawarkan kegiatan untuk kawannya. Saya nggak ada gubris dia loh. Ya karena kawannya yang ditaksirnya. Jadi tintingannya itu dia ini salah gitu. Kita ninting yang satu padahal kita melirik dia gitu. Nah ini jadi di Stella Maris lalu kenal 1 April 1999. Waktu itu kegiatan di Stella Maris. Kebetulan dia kelas 3 ya di SMA Negeri 2. Tahu kan saya kan? Tahu. Lalu kawannya di SMA 1. Sepertinya saya naksir kawannya, padahal enggak. Karena laki-laki ini punya 2 cabang. Jadi bisa dilihat dari, mohon maaf ya, kata bapak saya, kesetiaan itu dilihat dari cara kita kencing. Kalau kita kencing ke kiri, berarti nanti kita akan mendapat istri yang sesuai dengan impian kita. Kalau kita kencing ke kanan, agak susah, nanti ke kiri gitu. Nah jadi silakan saja lah ya. Loh, nanti dilihat. Lalu katanya kalau nanti anak laki-laki, istri kita itu selalu membelakangi kita tidur. Kalau dia perempuan selalu menatap kita tidur gitu. Apapun yang terjadi katanya itu mitosnya. Nah jadi seperti itu. Jadi nah, itu atasnya kami mungkin masih cinta dewasa lah ya. Belum cinta paripurna. Karena masih tadi saya hitung berapa? Kenal 1 April 1999 saya melihat mukanya, ya kan? Ya kan mukanya dulu banyak jerawat gitu. Saya juga gondrong, dekil. Sampai kawan saya dulu, kau pacaran dengan orang yang banyak jerawat itu? Kurang ajar, dalam hati saya udah tidur di kamar saya ngolok-ngolok yang saya puja pula gitu. Lalu 1 Juni 2000, ini momen bersejarah gitu. 1 Juni 2000 itulah. Ini nih, dia nih doa di samping saya. Saya tidak pernah juga bermaksud doa di samping dia begitu di Tirtaria. Lalu dia doa mau cari pacar karena kebetulan yang dia taksir itu sudah banyak pacar gitu. Jadi dia berdoa, saya sih asik-asik aja duduk di samping dia. Lalu dia buka mata lihat muka saya. Ya ampun, yang ini katanya yang dikutus Tuhan nih katanya. Ini pengalaman betul di Tirtaria. Dan ini nanti istri saya lah yang sampaikan. Dia tuh rupanya doa. Saya tidak tahu isi doanya. Isi doanya itu dia tuh minta pacar, minta jodoh di samping saya. Saya sih doanya nyata-nyata kan gitu. Saya kan suka orang yang rambut panjang kan gitu. Karena waktu di Tirtaria karena udah kenal, saya belai-belai saja rambutnya, belum ada perasaan mau jatuh cinta. Disitulah momennya dia rupanya minta pacar, salah sendiri, minta pacar. Tuhan, hari ini tolong tunjukkan pacar saya. Dia buka mata, saya di sebelahnya. Ini sih jebakan Tuhan nih. Nah itu pengalaman ya. Jadi jangan suka berdoa sesuatu yang muluk-muluk, tiba-tiba dikasih Tuhan, lalu ujung-ujungnya ada gitu. Baik itu ya. Kemudian 1 Juli 2001. Ini saya catat. Perempuan mudah lupa, laki-laki mana lupa ya. Jadianlah begitu. Kebetulan saya nulis surat. Ini adalah cewek pertama yang menerima surat saya begitu. Saya pakai doa, biarlah Allah Bapa yang merestui hubungan kita. Dia ini kan dekat dengan bapaknya begitu. Saya juga bingung juga gitu kan. Karena itu kalau tidak salah itu surat cinta saya yang keempat. Yang pertama dulu waktu SMA mau dikasih ke cewek yang saya taksir ya kan. Lalulah dibilang surat paling jelek begitu. Yang kedua lalu dikonsepkan itu buat cewek itu lalu tidak mau kali. Yang ketiga saya konsep tidak diterima. Yang keempat. Jadi teruslah berusaha gitu. Dulu
Kayaknya kami anak milenial tapi masih kolot ya, masih pakai surat ya. Cari parfum disemprot-semprot begitu. Disemprot biar baunya semerbak. Lalu karena ada tulisan Tuhan di situ Allah Bapa, dia terima. Saya baca. Ini saya masih cari suratnya karena dibaca pula oleh adik saya, adik ipar saya baca gitu suratnya. Apa surat cinta Bang Yan tuh kayak gitu? Jawabannya pun aneh, jawabannya ya. Jadi di situ. Jadi memang betul Tuhan itu yang menuntun kita pada jodoh kita. Jadilah 1 Juli 2001. Pendekatannya kurang lebih berapa? Setahun lebih ya. Setahun lebih. Awalnya habis rambut saya rambutnya kan udahlah ikal gondrong ya kan. Habis ditarik-tarik rambut saya setiap kali naik motor saya itu. Ini kacau nih anak nih saya bilang. Nah, akhirnya kami mengalami jatuh cinta ya Maya. Enggak tahu lah kalau dia nanti tanyalah apakah dia jatuh cinta dengan saya atau tidak. Lalu tunangan kami. Nah, tunangan 26 Juni 2005. Tunangan juga nih. Ya. Waktu itu Pastor Fidelis. Berikutnya 9 Juli 2006 memutuskan untuk menerima sakramen perkawinan di Gereja Katedral Pastor Paulus Kota. Nah, total sekarang 16 tahun 7 bulan 3 hari sekarang. Hubungan kami bersama menjalin bahtera keluarga. Istri saya ini tidak ngitung, saya ngitung gitu. Karena saya rajin aktif menabung di CU. Ya. Lalu, ini hubungan kami. 1 Februari 2004 tinggal di Bengkayang saya. Memutuskan untuk hijrah ke sana. Anak kota tinggal di Bengkayang gitu, merantau. Karena namanya jurusan Fakultas Teknik mau cari itu ya udahlah buka usaha di sana. Jadi waktu kami pacaran sudah jarak jauh. Ada sih cewek yang mau dengan saya di Bengkayang itu ada. Cuman bapak saya pun sampai heran gitu. Ya kan? Bibi saya sampai heran gitu. Nah, itulah tadi bukti cinta tadi, melahirkan kesetiaan. Enggak saya gubris. Ya kan? Padahal tampang muka pantat kuali begitu, tapi banyak juga cewek di Bengkayang mau gitu. Lalu baru pindah 1 Desember 2017 tinggal di Pontianak. Jadi kami LDR, long distance relationship. Jadi kalau saya ini waktu tidur saya nih nanti jam 12 sampai jam 6 ya Maya. Nanti karena saya harus bangun jam 2 pagi untuk ke Bengkayang. Tapi sekarang puji Tuhan sudah pindah di sini karena doa istri saya kan gitu. Dia tidak mau pindah di Bengkayang gitu, udah paksa, udah saya lobby dah. Sampai saya yakinkan bahwa usaha saya berhasil, beli ruko 2 pun masih tidak tergiur dia untuk pindah. Susah anak bungsu, dekat dengan mama bapak. Jadi saya lah yang mengalah. Baik. Nah, kalau ini sih teori ya. Kalau saya rasa begini. Cinta dewasa semakin meninggalkan cinta romantis. Memang tidak ada romantisnya lagi. Coba nanti ke rumah saya. Tadi pun saya bertengkar juga dengan dia nih. Udahlah saya selesai ngantar komuni gini-gini ditunjuk juga jadi prodiakon. Jadi ngantar komuni ke lansia. Habis acara tadi masih pakai baju nih. Lalu lanjut. Saya pikir udahlah dia itu berdandan. Rupanya masih pakai pakaian tidur. Aduh, saya bilang nih. Inilah wanita, perlu kesabaran ya. Kalau saya masih nyerocos, masih banyak bacot tuh, saya masih sayang gitu. Dia udah tahu kalau saya diam. Dia tahu cara menundukkan saya tuh kalau diam tuh. Tahu dia, pintar akalnya. Ya. Jadi saya kalau marah tuh diam. Jadi tidak bisa beda. Mungkin orang bertanya, kalau banyak omong tuh marah. Tidak, kalau saya memang tidak lagi memutuskan komunikasi benar kalau saya tidak lagi ini ya. Biarpun orang itu mohon maaf misalnya telanjang di depan saya pun saya tidak lagi gubris. Tapi istri saya mampu lah menundukkan itu. Karena dia tahu kelemahan saya.
Jadi cinta romantis, gejolak, emosi, passion. Jadi emosi. Mungkin kalau yang saya hanya tahan kalau untuk bertengkar itu satu, tidak mukul. Tidak pernah mukul, tidak pernah. Itu yang dia suka dari saya itu tidak mukul gitu. Malah dia yang pernah mukul saya, nampar saya. Gara-gara sebenarnya sih tidak cemburu, ngetes ya. Ya kan namanya kita masak pulang jam 11, dia sih jujur. Lalu ada kawan nih curhat. Nanti kita nih sebagai kepala keluarga gimana gitu kan. Ya jadi dia lebih garang dari saya gitu. Saya malah takut gitu. Jadi jangan lihat begini, ini kalau dia udah marah habis. Nah itu saja sih ya Maya. Itu gara-gara kawannya curhat lama benar gitu, enggak enak lah. Apalagi saya bilang, oh dia emosi gitu, kan enggak ada buat apa-apa Pak. Ya itulah kadang komunikasi. Makanya tadi hati-hati kalau misalnya lebih banyak mengurus masalah orang. Ujung-ujungnya ya begitu. Tapi itu saja sih saya rasa yang paling berat. Pak, kalau sakit deh kena tampar. Ya saya enggak masalah ya tamparan ya. Kalau orang menampar pipi kiri, ini istri menampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Jadi itu, saya belajar untuk tidak main tangan itu, belajar dari bapak saya. Segarang-garangnya mama saya, bapak saya diam saja gitu. Itu. Jadi gejolak emosi, lalu passion. Istri saya ini kan malas gosok gigi. Jadi kebiasaannya saya malas gosok gigi itu menjadi passion dia. Kalau ini rajin gosok gigi sampai putih giginya ya kan. Kalau saya pokoknya saya berbohong lah dengan dia. Udah enggak gosok gigi, udah. Padahal enggak gosok gigi karena memang enggak biasa gosok gigi malam tuh. Nah, itu awal-awal tanya dia. Usia perkawinan 0 sampai 5 tahun yang harus saya sengsara benar. Tanya dia. Pokok kalau enggak gosok gigi, aduh saya bilang. Sampai akhirnya tuh saya merajuk tidur di bawah. Dia enggak gubris karena dia yang ngurus anak saya. Bodoh juga saya ya. Udahlah jauh-jauh enggak dikasih jatah. Lalu gara-gara gosok gigi merajuk. Saya yang merajuk. Lalu yang kedua pakai kelambu. Saya ini kan dulu biasa pakai kelambu tidur kan. Ya tampang preman. Karena kalau Sution tidak pernah tidur dengan saya. Kalau Jumadi, Iwan, Wiwit pernah. Jadi kau nih preman kok pakai kelambu. Saya ini udah transfusi darah 2000 cc. Saya bilang mau mati dulu waktu SMP. Saya bilang. Dia ini kan tidak bisa pakai kelambu. Itu juga 0 sampai 5 tahun yang buat saya sengsara. Kalau saya rasanya tidak pakai kelambu, itu nyamuk itu udah sebesar-besar gajah lah mau gigit saya begitu. Jadi saya fobia dengan nyamuk itu karena saya udah pernah transfusi waktu SMP. Mau mati waktu itu. Udah mau leukemia waktu itu, mau habis darah saya. Nah itu tahun yang agak berat lah bagi saya, 0 sampai 5 tahun berat. Karena memang beda. Berikutnya tidak boleh ngomong keras-keras katanya di rumahnya. Saya adalah anak pertama yang harus menjadi anak bungsu. Karena dia bungsu, anak kesayangan bapak mamanya. Di rumah tuh memang, di rumah mertua tuh tidak boleh ngomong keras. Tidak ada yang ngomong keras, kecuali mertua saya ya. Kalau bapak saya, bapak mertua itu ngomongnya sebentar, semua diam. Ya kan? Itu juga tekanan yang paling berat bagi saya. Ya, menjalani hidup di rumah mertua. Karena saya menjalani hidup di rumah mertua itu barulah satu tahun terbebas dari mertua. Tapi akhirnya meninggal pula mertua saya. Saya sangat terpukul sekali. Dia tidak tahu kalau saya menangis. Tidak ada lagi yang ngomel, tidak ada lagi kawan kelahi. Rindu dengan mertua saya. Ya dulu kan yang paling enak itu kalau bertengkar dengan mertua saya tidak merajuk. Kayak mama sendiri. Tapi dia tidak tahu kalau saya nangis gitu. Saya tahan-tahan, pura-pura jago, padahal enggak. Cinta tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi semangat yang nampak bentuk tindakan yang sederhana. Ya sederhana.
Kayaknya cinta itu gosok gigi itu cinta ya, ya kan? Gosok gigi, kemudian baju itu hanya sekali pakai, itu membuat saya sengsara gitu. Iya, nggak boleh pakai kastop, banyak aturan-aturan yang dulunya harus disesuaikan gitu. Jadi 0 sampai 5 tahun tuh membuat saya menderita. Syukurnya saya tugas di Bengkayang, jadi saya hanya menderita dari Jumat, Sabtu, Minggu. Senin saya happy di Bengkayang. Tapi dalam happy saya itu saya merasa hampa. Rumah di Bengkayang besar, tinggal sendiri kan. Kamar 3, pindah atas, bawah, kiri, kanan, yang hanya dipandang itu foto pengantin saya saja. Anak ndak ada, istri ndak ada, begitu. Bodoh-bodoh juga begitu. Jadi kalau saya udah pulang itu, waduh, rasanya tuh berat. Kalau datang rasanya juga berat begitu. Karena memang harus menghadapi tekanan. Kemudian berani kehilangan diri sendiri untuk pasangan dan perkawinan adalah medan pergumulan. Iya betul. Jadi saya merasa jati diri. Dulu waktu pacaran dengan dia, aduh ampun keluarganya. Kok pacaran dengan orang kayak gitu katanya. Rambut jak gondrong potong lah katanya. Ada dulu kakeknya bilang. Nggak ada yang lain lagi ke cowok kau tuh katanya. Telinga ini udah tebal gitu. Keras-keras lagi ngomong di dapur. Ya ampun. Belum lagi, aduh ini susah ini. Ya. Tapi luar biasanya dia ini tetaplah eksis mencintai saya. Nggak tahu karena apa, karena dia mungkin sayang, itu saya nggak tahu. Cinta bukan lagi wacana tetapi action. Jadi saya pakai ini telepon kan. Saya ini nggak mau main-main gitu, namanya anak teknik kan. Saya ini mau pacaran, mau untuk kawin. Dia jawab juga, iya betul, saya pacaran pun untuk kawin. Pas lah. Jadi bukan lagi wacana, tapi action. Dimungkinkan untuk memberi tanpa cinta, tetapi tidak mungkin mencintai tanpa memberi. Ya. Jadi maksud saya rayu dia pindah di Bengkayang, berutang, beli ruko 2, maksudnya untuk dia pindah, enggak juga. Beli lagi rumah, enggak juga. Enggak ada gunanya materi itu rupanya. Ya, karena kita harus mengalah. Dalam tinggalkan di sana, bagusnya pindah ke sini. Nah, itu keputusan yang paling berat dalam hidup saya. Silakan Mak. Silakan. Nah, ini baru yang pengakuan yang benar. Silakan. Rasanya merasa berdosa. Ini adik-adik lah ya, karena ya memang sih tidak terlalu jauh-jauh lah. Kami berdua dapat beda usia kami hanya 8 bulan. Memang Pak Yen ini anak kedua dan saya anak bungsu. Untuk menyatukan dua karakter yang biasa memimpin dan biasa dipimpin itu sangat susah sekali. Karena saya biasanya menerima perintah dan dia biasa memerintah. Waduh, itu banget, susah banget. Cuma puji Tuhan, memang sih sering kali bertengkar itu pasti. 0 sampai 5 tahun masih manis lah. Manggil iya, papa, mama, saya, cinta, itu udah biasa. Tapi setelah itu, setelah adanya gejolak-gejolak drama-drama, lama-lama akan usai dengan sendirinya. Kami dulu juga seperti itu kan. Adalah panggilan-panggilan saya. Saya terus terang tidak pernah manggil dia abang. Nggak pernah. Dia selalu protes. Kenapa orang lain bisa manggil abang, kok saya nggak bisa ya manggil dia abang? Saya nggak tahu kok nggak bisa manggil dia abang. Mungkin karena usianya Kawan. 8 bulan dan kawan. Karena menurut saya ketika kita menikah, saya ingin bukan menjadi suami, tapi menjadi teman saya, teman hidup. Karena ketika sudah tua, yang kita hadapi ketika kita nggak bisa apa-apa lagi ya, yang di samping kita adalah teman ngobrol kita. Makanya Pak Alif mengatakan yang penting itu komunikasi.
Ketika kita kedua belah pasangan kita ini kita nggak bisa ajak komunikasi, nggak akan bisa. Dan saya minta satu lagu cinta yang tulus. Kita ada kejujuran, kita ingin menuju kebahagiaan, tapi tidak dengan hati yang tulus ya nggak bisa dalam satu keluarga. Kalau kita melihat Bapak Yan ini sangat unik banget. Mungkin Liling tahu lah ya karakter Bang Yan ini. Liling termasuk orang yang dekat. Pak Yan ini luar biasa sangat kerasnya. Kalau ngomong nggak bisa sebentar. Begitulah dia di rumah. Kalau dia nggak, misalnya dia berhenti sebentar, yang ada saya dan anak-anak kebingungan. Bapak ngapa ya Maya? Bingung. Karena itulah lagunya dia. Kita bisa menerima kekurangan dia dan itu kelebihannya dia. Nah, kawan-kawan atau adik-adiknya, kita berusaha menerima kekurangan pasangan. Pasti ada kekurangan dari pasangan kita. Ya berusaha menerima dengan ketulusan hati yang pasti. Kami berdua mungkin tidak ada materi seperti Pak Alek karena lebih ke sharing. Bagi kami kita menceritakan ini loh perjalanan kehidupan rumah tangga kami sampai sekarang dengan banyak dramanya dari anak pertama terus terang penuh rezeki bagi saya. Kenapa? Anak pertama lahir anak pertama saya menjadi pegawai negeri. Anak kedua, puji Tuhan, Pak Yan diangkat ya Pak Yan dari honor menjadi pegawai negeri. Dan anak ketiga, saya dipercayakan naik jabatan nih menjadi eselon 4. Dan anak keempat, alhamdulillah karena saya nggak tahu lah rezeki semua. Karena Pak Yan minta anak keempat karena saya sudah melahirkan anak ketiga itu umur udah 36 tahun, udah cukup lah. Karena kemarin itu beda sama abangnya 9 tahun. 9 tahun. Dengan kakaknya. Dengan kakaknya 7 tahun. Betul. Nah, sedikit sharing, memang perjalanan kami berdua sampai menuju pernikahan itu memang banyak dramanya, putus nyambung itu banyak. Tapi terserah Pak Jon ini hebat, punya pacar cuma satu. Cuma mungkin hanya saya yang menerimanya mungkin. Iya, karena terserah saya dari SMA, kuliah itu saya kerja. Bapak saya punya adik-adik yang tinggal di rumah, jadi sama juga dengan ibu. Bapak anak pertama, ibu juga yang dituakan. Jadi adik-adik tinggal di rumah. Jadi untuk mendapatkan uang jajan itu susah, jadi saya harus kerja. Jadi saya tidak terbiasa untuk kerja dan saya tidak pernah namanya nganggur. Jadi saya pacaran dengan Pak Yan itu sambil kerja, jadi tidak terlalu konsen untuk pacaran. Ya hanya Sabtu Minggu aja ya. Ya. Sabtu Minggu baru luangkan itu pun ke gereja. Setelah itu kami dengan aktivitas saya dengan pekerjaan saya tanpa lihat atau saya. Nah, lalu kita memutuskan untuk menikah itu pun dengan syarat harus selesai kuliah. Jadi saya harus selesai kuliah dulu baru menikah. Dengan Pak Yan ini belum punya pekerjaan tetap. Saya juga belum punya pekerjaan tetap. Mungkin sama-sama dengan adik-adik di sini masih swasta ya. Nah, mungkin kedepannya mudah kita dapat pekerjaan baik ya. Kami belum sama sekali belum punya pekerjaan tetap. Memang ada ya semampunya lah kita Maya masih dibantu oleh orang tua. Nah, saya tinggal dengan ibu saya karena ibu dan bapak itu kondisinya sakit. Jadi kalau disuruh memilih, susah saya untuk memilih suami karena kakak tidak tinggal di Pontianak dan abang juga tidak tinggal Pontianak, tinggallah saya sendiri. Kalau saya tinggalkan orang tua dalam keadaan sakit, saya ikut suami, tidak akan tenang saya. Dan akhirnya saya putuskan, saya lebih memilih kedua orang tua saya. Dan puji Tuhan, Pak Yan ini mengerti lah. Cuma ketika dia sering ke Bengkayang, itulah uji, namanya uji cinta saya sama dia, pengorbanan yang dia luar biasa. Karena kadang-kadang kalau pulang ke Bengkayang dalam keadaan hujan, waduh, saya merasa bersyukur walaupun dengan kekurangan suami saya suka ngomel dengan saya,
Tapi dia punya plusnya, pengorbanan sama keluarga luar biasa bagi saya. Itulah yang dia tunjukkan ketulusannya dengan saya. Sampai akhirnya ya walaupun banyak drama di keluarga kami bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain. Nah, di dalam pekerjaan saya memang kami ya tergolong kita komunikasi dengan orang banyak luar biasa. Apalagi tempat saya namanya curhatan luar biasa antara laki dan perempuan. Karena di sana kan namanya staff, kalau ada permasalahan sering cerita. Kita biasa lihat TikTok, jangan sering curhatan. Biasanya ada sesuatu. Dan itu memang terjadi. Nah, apalagi kalau kita komunikasi dengan suami, orang ya biasanya malam saja. Nah, curhat-curhat itu ke kita, terutama saya ketemu orang banyak, itu luar biasa sekali. Yang tampangnya luar biasa lebih dari suami saya. Cuma dengan kita menentukan hati kita, kesetiaan, apalagi kita Katolik, itulah yang kita pegang. Digiurkan dengan rayuan itu pasti, apalagi di tempat kerja yang dimana suami kita jauh. Mungkin adik-adik di sini yang tempat jauh mungkin adalah punya pengalaman-pengalaman itu, komunikasi lebih dekat dengan orang lain, lebih nyaman curhatan sama orang lain daripada suami, itu pasti ada. Tetapi ingat, kita ini Katolik, kita usahakan dan harus sekali aja dalam seumur hidup kita untuk menikah, kecuali ada yang pergi. Karena pada saat kita bekerja luar biasa gelombang itu. Nah, silakan Pak. Cukup aja lah ya untuk sharingnya. Saya waktunya cuma 1 jam kalau mau menceritakan tentang pekerjaan, tentang drama-drama yang ada. Suatu saat kalian akan menjalaninya. Cuma pesan kita, jalanilah sesuatu itu dengan ketulusan. Kita akan menuju kebahagiaan. Yang penting hati kita tulus dengan pasangan kita. Silakan Pak. Baik. Karena memang kami harus mengalah dengan Pak Alek. Pak Alek tadi mengambil waktu kami 23 menit. Jadi kami tinggal 5 menit. Jadi kami langsung saja. Jadi pelajari dengan cara apa pasangan Anda merasa Anda dicintai. Itu kuncinya. Gitu. Jadi saya terus belajar. Usia perkawinan sudah 16 tahun. Saya terus belajar. Belajar untuk mencintai. Karena memang belajar untuk mencintai itu berat. Maka saya selalu berlandaskan dengan ini. Ya, cinta melahirkan tanggung jawab. Jadi kalau kita tidak tanggung jawab, tidak kerja, tidak mencari nafkah, tidak mencari uang, ya itu bukan cinta. Dulu kata kawan saya itu, makan tuh cinta, berak lope-lope. Ya kan? Betul, cinta itu melahirkan tanggung jawab. Berikutnya cinta melahirkan kewajiban. Ya. Sejauh apapun kita harus kembali ke istri dan anak kita kalau laki-laki. Ya. Dan kewajiban itu memang sesuatu yang harus, dan kita harus mengalah begitu. Walaupun kita laki-laki, kita harus yang mengalah. Sekeras apapun kita yang mengalah. Karena apa? Karena anak, kata mama saya, anak ini kata orang tuanya, itu harus dekat dengan ibunya. Ya. Karena apa? Kalau dia dekat dengan ibunya, pasti dia dekat dengan bapaknya. Kalau dia dekat dengan bapaknya, agak kurang dengan ibunya. Jadi begitu maksudnya. Jadi kita yang mengalah. Sehebat apapun kita, mau kita tuh kaya, mau kita apa ya, kita yang mengalah. Dan cinta melahirkan kesetiaan. Jadi kalau kita selingkuh, berarti kita tidak cinta, nonsen. Jadi omong kosong. Omong kosong. Jadi itu saja sih cluenya. Jadi untuk bro dan sis, kalau masih ada ngelirik perempuan lain ya tidak masalah. Laki-laki mikirkan perempuan lain itu tidak masalah. Tapi kalau sudah melakukan tindakan berpacaran, ya berarti kita tidak cinta dengan istri kita. Itu saja sih. Tipsnya sederhana. Jadi untuk pasangan 0 sampai 5 tahun, lupakanlah masa lalu, ya kan? Ini loh,
Ya, coba dipandang dulu muka suami dan istrinya. Iya, 0 sampai 5 tahun. Karena nanti akan berubah begitu. Saya dulu kawin, timbangan saya 55 kilo. Istri saya berhasil membuat saya seperti babi, jadi 95 kilo. Karena tiap hari pulang dikasih makan enak, TS, ya kan. Ujungnya beginilah nih, ya. Baik, itu saja yang dapat kami berikan, ya. Kami tidak muluk-muluk karena kami baru 16 tahun. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Lalu karena tadi diakhiri dengan nyanyi, kita nyanyi juga lah ya akhirnya. Jadi maksud saya biar kita bisa rileks. Jadi ya ini lagu yang biasa kita nyanyikan. Ini dia. Mari kita bagi berdiri. Silakan. Ya, silakan. Sambil berpegangan tangan. Kau begitu. Sempurna. Baik, semoga dua lagu tadi sering kita nyanyikan bersama ya dalam karaoke kita di rumah masing-masing. Terima kasih Bro Ian dengan Sis Rini.